Mencengangkan, di kompleks Pondok Pesantren Al Zaitun ditemukan gedung Sinagog. Kebohongan publik yang dilakukan oleh Panji Gumilang, dan kemudian dia sebenarnya memiliki kedekatan dengan pihak intelijen yang membackingi operasi Panji Gumilang selama ini di teritorial ataupun di wilayah NII yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya kira ini yang menjadi problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Selain itu, kita harus tahu bahwa Panji Gumilang ini adalah orang yang menganut ideologi Isa Bugis. Nah, ideologi Isa Bugis ini merupakan ideologi kombinasi ataupun sinkretisasi ya dari berbagai agama. Jadi ada agama Islam, ada agama Yahudi, ada agama Kristen, kemudian juga ada beberapa ideologi besar seperti komunisme, sosialisme, kemudian Leninisme, Marxisme ya. Jadi saya kira pemerintah ini jangan main-main lah. Pemerintah jangan menutup mata terhadap aspirasi masyarakat, karena desakan untuk membina, atau bukan hanya membina ya, artinya mungkin langkah paling bijak mungkin merestrukturisasi, minimal mengambil alih. Ini diambil alih oleh pemerintah. Karena kalau tidak ya, sekali lagi pemerintah saya kira harus serius lah menangani persoalan ini. Kalau memang tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Mau sampai kapan? Ini udah 30 tahun, hampir 30 tahun persoalan ini gitu. Dan NII sejak awal berdiri sampai hari ini tidak pernah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi terlarang. Padahal yang baru berdiri seperti JI, JAD semuanya sudah. Menurut yang saya tahu, selama kurang lebih 7 tahun saya di sana mengenal Al Zaitun, hanya santri yang bukan NII, hanya santri ya. Walaupun sebagian besar orang tua itu adalah anggota. Sebab saya pun contoh karyawan, apalagi eksponen ya, tentunya itu semua ya termasuk anggota orang dalam gitu ya. Sebab begini, saya tidak akan pernah ke Al Zaitun ya sebagai muadhof, lantas saya ke Al Islah kalau tanpa melalui pintu teritorial gitu. Kurang lebih begitu, Mas. Mencengangkan netizen, pasalnya di dalam kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun ditemukan gedung Sinagog. Hal ini terungkap karena terlihat dari Google Map. Sontak, hal ini pun menyita perhatian publik dan menuai komentar netizen. Tak lain juga sebelumnya yang menyita perhatian soal Pondok Pesantren Al Zaitun karena adanya beberapa pernyataan dedekotnya, yakni Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang dinilai sebagai masyarakat telah menyimpang. Bahkan beberapa ormas keagamaan juga telah memberikan sikap atas polemik tersebut. Tak hanya itu saja, buntut dari kontroversi itu menyeret dendengkot Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kemudian, menyikapi adanya gedung Sinagog itu, tim TV One News juga memantau dari Google Maps dan terlihat gedung besar dengan atap biru memanjang tersebut tertulis dalam aplikasi Google Maps bertulisan Sinagog dengan lambang gabungan dua gambar segitiga sama sisi. Gedung itu berwarna putih dengan berlatar belakang berwarna merah. Gedung yang dinamakan sinagog yang terlihat mencolok pada Google Map terletak di sebelah utara, tepatnya di samping Masjid Utama Rahmatan Lil Alamin, Pondok Pesantren Al Zaitun. Kemudian terlihat juga kawat berduri masih terpasang di tepi jalan persis depan gerbang masuk Pondok Pesantren Al Zaitun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Sabtu 8 Juli 2023, di mana kawat yang pipanya ditanam di jalan ini belum dilepas sejak aksi unjuk rasa yang ketiga kalinya pada Kamis kemarin. Dendengkot Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang disebut-sebut alumni Gontor tahun 1966. Ternyata hal itu hanya sebuah isu, dan isu tersebut telah dibantah keras oleh dosen Unida Gontor Bambang Setio Utomo. Bahkan dosen Unida Gontor Bambang Setio Utomo katakan Panji Gumilang tak pernah menyelesaikan pendidikan di Gontor. Dia sampaikan juga Panji hanya pernah belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor PMDG.
Kemudian saat disinggung penilaiannya soal kontroversi Panji Gumilang, Bambang enggan berkomentar lebih jauh. Meski begitu, dia mengungkap nama Panji Gumilang masih jadi pembahasan para kiai PMDG di setiap pertemuan. Selain itu, dia akui juga masih menunggu hasil pembahasan yang dilakukan para kiai PMDG terkait pernyataan kontroversi yang diucapkan Panji Gumilang. Sebagai pelapor kasus dugaan penistaan agama tersebut. Selain dua dai tersebut, Ihsan juga menyebut saksi ahli lainnya adalah ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya. Ihsan mengatakan sejak laporan penistaan agama itu masuk, sudah banyak saksi yang diperiksa. Dua saksi berasal dari pelapor, kemudian beberapa ahli dari luar juga turut dipanggil. Informasi aliran sesat tersebut juga didukung oleh penemuan sebuah bangunan sinagoge di wilayah Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Pendapat ini berawal dari Google Maps, di mana bangunan itu terlihat jelas dengan atap berwarna biru. Menurut informasi di Google Maps, bangunan itu bertuliskan sinagog dengan simbol bendera Israel, yaitu bintang Daud yang dikenal secara luas oleh masyarakat dunia. Bangunan yang tampak mencolok di Google Maps itu berada di sebelah utara Masjid Utama Rahmatan lil Alamin yang dimiliki oleh Ponpes Al Zaitun Indramayu. Sinagog atau kanisah adalah tempat ibadah orang Yahudi dengan arti belajar bersama dalam bahasa Yunani. Namun belum ada kepastian mengenai kebenaran bangunan tersebut apakah benar sinagog atau tidak. Pihak Al Zaitun juga belum memberikan tanggapan terkait tuduhan adanya tempat ibadah umat Yahudi di kompleks pesantren mereka. Namun, Panji Gumilang sendiri sering mengungkapkan pandangannya tentang Yahudi dengan sangat vokal. Ia bahkan pernah menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel meskipun negara itu telah maju dalam bidang teknologi. Polisi juga mengungkapkan beberapa proses yang harus dijalani sebelum melakukan proses gelar perkara penetapan tersangka Panji Gumilang. Hal itu dijelaskan oleh Bareskrim Polri. Mereka menjelaskan proses gelar perkara penetapan tersangka kasus penyidikan dugaan penistaan agama Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Diketahui hingga kini Panji masih berstatus sebagai saksi dan terlapor. Karapenmas di Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan, gelar perkara penetapan tersangka akan dilakukan usai penyidik rampung memeriksa saksi serta menguji barang bukti yang ada. Terkait proses penyidikan saat ini, menurut Ramadan, Bareskrim masih memproses barang bukti dalam perkara penistaan agama. Barang bukti berupa rekaman hingga tangkapan layar atau screenshot tengah diproses di Puslap Polri. Sedangkan terkait pemeriksaan saksi masih terus berproses. Saat ini jumlah saksi yang diperiksa sudah 19 orang. Namun Ramadan menyatakan pekan depan penyidik masih akan memeriksa saksi ahli. Barulah jika proses pemeriksaan di saksi dan barang bukti sudah dinilai cukup, tim penyidik akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka. Ramadan menegaskan saat ini penyidik masih fokus mendalami soal dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dalam proses penyidikan. Diketahui sebelumnya Panji Gumilang dilaporkan Bareskrim atas dugaan penistaan agama. Selain itu Bareskrim juga menemukan indikasi tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan Panji Gumilang. Kedua jeratan kasus terkait itu dijadikan dalam satu berkas perkara dan juga SPDP ke Kejaksaan Agung. Dua pasal yang menjerat yakni pasal 156A KUHP